Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita teduhkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh kembali Tuhan layakkan untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan terlebih sebentar lagi kami boleh punya kesempatan berharga dalam hidup kami untuk duduk diam mendengarkan sabda Allah sendiri. Kami rindu Roh Kudus sendiri yang membuka pikiran dan hati kami, melembutkannya, dan supaya kami boleh dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan yang akan kami dengar pagi hari ini boleh benar-benar menguatkan, meneguhkan kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada yang lain. Engkau sempurnakan persiapannya dan urapi penyampaiannya pagi hari ini, sehingga setiap jemaat-Mu hanya terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Maha Kasih dan sumber kebenaran itu, kami mempersembahkan hidup dan doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara cinta, maka tidak akan habis-habisnya. Bahkan puisi atau lagu-lagu cinta sering tercipta begitu banyaknya sepanjang era dan sepanjang kehidupan ini. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi cinta seolah-olah menjadi tema utama dalam kehidupan manusia. Karena cinta orang bisa berbahagia, tapi katanya gara-gara cinta juga orang bisa menderita. Dalam memaknai bulan keluarga kali ini, mari kita bersama-sama menyemai kembali bersama-sama cinta kasih kita di dalam keluarga, dengan kembali menggali mutiara-mutiara kebenaran, khususnya tentang cinta, dari dasar yang paling kokoh kehidupan ini, yaitu dasar kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca di dalam Kidung Agung. Wah, kalau saya udah ngomong Kidung Agung, wah ini kitab yang penuh cinta dan ada romantismenya begitu. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai yang ke-7. Wah, ini seringkali dikutip dalam undangan-undangan pernikahan atau pemuda-pemudi Kristen menggombal terhadap pasangannya. Mari kita membaca di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 5 dan yang ke-7. 5 sampai yang ke-7 maksud saya. Begini bunyi firman Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Dul Sumbang pernah mencipta sebuah lagu tentang cinta yang liriknya kira-kira berkata begini. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Sebab manusia akan sengsara kalau hidup tanpa cinta. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kitab Kidung Agung adalah kitab mungkin yang paling tanpa sadar suka dihindari oleh orang Kristen untuk membacanya. Karena Kidung Agung ini berisi romantisme, cinta kasih antara sepasang kekasih, ya. Bahkan diceritakan dengan vulgar. Banyak part-part di bagian kitab Kidung Agung bahkan mengekspos bagian-bagian tubuh tertentu.
Bahkan oleh banyak kalangan dikatakan, dinilai, gini kok katanya firman Allah. Gini kok katanya kitab suci, isinya kok seperti ini. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun juga Alkitab adalah firman Tuhan, yang artinya dan maknanya bahwa firman Allah itu bukan sekedar berbicara tentang firman yang benar-benar keluar daripada Allah. Yang disebut Alkitab adalah firman Allah, justru Allah hadir dalam semua persoalan, pergumulan, dinamika kehidupan umat manusia yang dicipta dan dikasihinya dengan penuh cinta. Jadi Alkitab adalah firman Allah karena di sana juga menceritakan concern dan kepedulian Allah terhadap pergumulan umat manusia dengan segala dinamika, termasuk cinta dan kisah cinta anak-anak manusia. Dan kitab Kidung Agung itu bukti bahwa Allah sangat peduli, memberi tempat yang cukup bagaimana yang dikatakan kitab suci ini bercerita dengan begitu lugas, mungkin dalam spektrum tertentu didekati dengan begitu vulgar. Tetapi mari kita akan belajar hari ini tentang cinta yang sejati dari kitab Kidung Agung ini. Mari kita bersama-sama mereview apa yang dikisahkan oleh Kidung Agung. Bagi saudara-saudara yang enggan membaca kisah Kidung Agung, saya akan menceritakan ringkasan sederhana dari kisah yang diceritakan oleh kitab Kidung Agung. Diceritakan di situ ada sepasang kekasih dari desa wong deso, ya, yang cewek bernama Gadis Sulam, ya. Dia kulitnya kehitaman tapi cantik, ya. Kenapa dia kehitaman? Ya karena memang dia harus menjaga kebun anggur milik saudaranya atau milik orang lain, ya. Dan dia berpasangan dengan kekasihnya, yaitu seorang penggembala, seorang pemuda desa biasa, bukan orang kaya. Jadi mereka rupa-rupanya adalah pasangan yang bersahaja dan hidup di desa, di lembah begitu rupa, dan mereka ditempa oleh kehidupan yang keras. Tetapi justru cinta itu tumbuh di kerasnya kehidupan. Dan cinta itu begitu kuatnya, cinta itu begitu luar biasa. Dan cinta itu begitu mengikat kehidupan sepasang kekasih ini. Perempuan Sulam dan pemuda penggembala dari Ndeso, Bapak Ibu. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Kristus, mereka sudah punya mimpi besar, mereka sudah merencanakan sesuatu yang indah ke depan. Bahkan mereka sudah merencanakan untuk menikah. Mereka ingin jalinan cinta kasih mereka dilanjutkan pada pernikahan kudus, kalau pakai istilah sekarang. Mereka sudah menggadang-gadang hari bahagia itu akan segera tiba. Tetapi mendadak sontak kebahagiaan ini terkoyak oleh hadirnya seorang yang ganteng, tampan, kaya raya, raja di raja. Dan dia adalah orang nomor 1 di Israel yang bernama Salomo. Raja Salomo datang dan jatuh hati kepada gadis Sulam, gadis desa yang cantik ini. Dan akhirnya dengan segala kuasanya Salomo membawa gadis Sulam ini ke istananya. Dan di sana bergabung dengan istri dan mungkin juga gundik-gundik Salomo yang sudah begitu banyak. Tetapi Salomo begitu tergila-gilanya kepada gadis Sulam ini. Seorang raja jatuh cinta pada gadis desa. Wah, kayak ini kayak cerita dongeng dan sinetron begitu ya. Kayak cerita-cerita H.C. Andersen. Dengan segala kemegahannya, Salomo yang memang ahli perayu itu merayu-rayu terus, ya, memuji-muji dengan luar biasa gadis Sulam ini. Bahkan dia memamerkan kekayaannya kepada gadis Sulam ini. Akan dijamin kehidupan gadis Sulam ini kalau dia mau menjadi istrinya. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, gadis Sulam, gadis dari desa ini
dibawa ke istana, dipameri kekayaan, dan akan dijadikan istri seorang raja. Goyahkah cintanya? Tidak sama sekali. Justru di dalam istana itu dia selalu membayangkan kekasihnya, seorang pemuda desa, seorang penggembala biasa. Justru hatinya terus membuat dia merindukan kekasih pujaannya yang jauh ada di lembah, jauh dari istana. Dan rupa-rupanya, singkat cerita, gadis sulam ini hatinya enggak bisa berpaling. Cintanya begitu kuat terhadap pujaan hatinya, sekalipun cuma seorang pemuda desa dan seorang penggembala domba. Dan akhirnya singkat cerita, Salomo dengan segala kekayaannya enggak mampu meluluhkan hati perempuan sulam ini. Dan cerita ini happy ending. Tidak seperti cerita-cerita Romeo dan Juliet yang tragis, sampai Engta yang tragis, ya, Roro Mendut dan Prono Citro yang berakhir tragis. Tetapi kisah di Kidung Agung ini berakhir dengan happy ending, berakhir dengan bahagia, karena akhirnya Salomo memulangkan gadis ini ke desanya, dan akhirnya mereka menikah dan mereka berbahagia untuk selama-lamanya. Yang menarik, Salomo tidak menggunakan kekuasaannya untuk memaksa perempuan sulam ini menjadi miliknya. Justru dengan fair play dia mengizinkan perempuan sulam ini kembali ke kekasihnya. Dan luar biasa, kisah ini saya ringkas dalam renungan warta dengan referensi ayat-ayat di sana. Jemaat boleh membacanya lebih detail. Tapi itulah kisah cinta yang diabadikan menjadi kitab Kidung Agung dan ada di Alkitab kita. Sebuah kisah romans, sebuah kisah tentang cinta yang sejati, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa digoncangkan oleh kekayaan, oleh gemerlapnya dunia ini. Cinta itu begitu agung, cinta itu begitu kudus, dan cinta itu begitu sejatinya, sampai-sampai cinta itu nggak bisa dipalingkan oleh apapun yang ada, bahkan ditawarkan di depan mata, nggak tergoyahkan. Cinta sejati, cinta yang benar-benar cinta, itu adalah cinta yang tidak bisa dibeli. Banyak sering kita dengar, ada uang, abangku sayang. Enggak ada uang, aku enggak sayang lagi. Bisa jadi abangku tendang, ya. Tetapi bukan cinta seperti itu yang dikisahkan oleh Kidung Agung. Tapi cinta dari gadis yang sederhana dengan sepasang pemuda yang juga sederhana, tetapi mereka punya cinta yang tidak sederhana. Cintanya begitu berharga daripada permatanya Salomo. Cintanya begitu absolut mengalahkan kekuasaan Salomo. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar tentang cinta sejati dari Kidung Agung ini. Cinta menurut Kidung Agung adalah cinta yang tidak bisa dibeli, cinta yang tidak bisa digoncang oleh kekayaan, cinta yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh gemerlapnya harta dunia ini. Dan cinta seperti ini harus ada, mengalir dengan deras, disemai dengan baik di dalam keluarga kita masing-masing. Orang tua, ayah dan ibu harus mencintai anaknya dengan cinta yang kuat seperti ini. Suami harus mencintai istrinya dengan kuat, dengan cinta yang kuat. Istri harus mencintai suaminya dengan cinta yang kuat, yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh apapun. Apalagi bagi anak-anak muda yang mulai bertumbuh dan mulai tertarik dengan pasangan, ya, dengan lawan jenisnya, maksud saya, mulai tertarik, mulai merasa jatuh cinta, ya. Mari saya dorong kalian semua untuk mencari cinta yang sejati dan memiliki cinta yang sejati itu.
Seperti cintanya gadis sulam dan pemuda penggembala. Sekalipun sederhana, tapi mereka punya cinta yang luar biasa. Bahkan tadi dikatakan di pasal 8 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Gadis sulam dan pemuda tadi ingin cinta mereka itu dimeteraikan, tidak terpisahkan, tidak tergoyahkan. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Dan yang kedua, bukan hanya masalah cinta yang begitu sejati, tetapi cinta yang sejati itu melahirkan yang disebut kesetiaan. Perempuan sulam tadi sekalipun sudah dibawa ke istana, digandeng, dipinang oleh raja yang ganteng, cerdas, kaya raya, punya segalanya, dia minta apa aja keturutan, tetapi gadis sulam tadi memilih untuk setia kepada kekasihnya. Tidak ada keinginan untuk membuat pasangannya itu cidro, dan tidak ada keinginan untuk membuat hati kekasihnya itu ambyar, hancur, berkeping-keping. Gadis sulam tadi memilih untuk tetap setia. Suami istri, orang tua, keluarga yang berbahagia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, milikilah cinta yang sejati. Karena cinta yang sejati itu mengalirkan dan melahirkan kesetiaan. Setialah kepada pasanganmu, setialah pada keluargamu. Di luar rumah mungkin banyak bidadari-bidadari cantik. Di luar rumah mungkin banyak Arjuna ganteng dan lebih kaya, lebih tampan dari suamimu. Banyak Luna Maya yang lebih cantik dari istrimu. Tetapi setialah. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, cinta yang sejati melahirkan kesetiaan. Dan bukan hanya itu, cinta yang sejati juga akan akhirnya melahirkan kebahagiaan yang tidak bisa terbeli oleh apapun. Kebahagiaan itu akan membuncah, meluap, meluber, membanjiri kehidupan rumah tangga kita, kehidupan cinta kasih kita dengan pasangan masing-masing. Karena apa? Karena kebahagiaan itu lahir dari cinta sejati dan kesetiaan yang teruji. Jadi mari kita bersama-sama menjaga, memupuk, nggak gampang sih. Banyak godaan, banyak jerat, banyak jebakan-jebakan, banyak kenikmatan-kenikmatan, banyak hal yang menguji cinta kita. Tapi belajar dari cinta perempuan atau gadis sulam dan pemuda sederhana ini, mari kita belajar mencinta dengan sungguh-sungguh, belajar mencinta dengan benar, memiliki cinta yang kuat dan memiliki kesetiaan yang teruji. Lalu bagaimana caranya kita merawat cinta di dalam keluarga kita masing-masing? Bagaimana kita bisa menjaga supaya cinta itu tepat di tempatnya dan kita boleh menjadi pasangan yang teruji, bahkan mempunyai label pasangan yang setia, suami yang setia, istri yang setia, yang tidak pernah berkhianat, anak-anak yang setia, hormat kepada nilai-nilai keluarga yang ditanamkan sejak kecil. Kalau begitu apa resepnya? Sekali lagi, kalau bicara resep tentang relasi cinta kasih atau relasi apapun juga, saya selalu memakai 4 rumus yang saya sebut 4K. Supaya jalinan cinta kasih kita tetap abadi, supaya kita bisa melewati ujian-ujian cinta kasih kita terhadap keluarga dan pasangan kita masing-masing, milikilah 4K. Yang pertama, komitmen. Komitmen itu akan menjaga kita tetap teguh berpendirian untuk mencintai. Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Dengan komitmen kita akan bisa melewati gelombang kehidupan yang mungkin sempat mengoyak,
perjalanan bahtera cinta kasih kita dengan keluarga kita. Tetapi kalau ada komitmen, maka kita akan kembali pada hakikat cinta yang sejati. Seperti gadis Sulam tadi, dia punya komitmen bahwa cintanya hanya untuk kekasih pujaannya, pemuda penggembala yang ada di desa. Dia tidak terpesona oleh Salomo yang ganteng, cerdas dan kaya. Milikilah komitmen. Yang kedua adalah komunikasi. Komitmen itu harus dirajut dengan komunikasi hari lepas ke sehari. Komunikasikan semua keluh kesahmu, komunikasikan segala ketertekananmu, komunikasikan segala ketidaknyamananmu. Orang tua mengkomunikasikan rinduannya kepada anak, anak juga mengkomunikasikan cita-citanya, keluh kesahnya kepada orang tuanya. Suami jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, jangan ragu-ragu mengungkapkan apa yang engkau rasa terhadap istrimu, dan istri sebaliknya juga mengungkapkan apa yang dirasa kepada suaminya. Jangan curhat ke tempat lain, jangan curhat ke area-area lain, apalagi curhat ke istri orang lain, apalagi curhat ke suami orang lain. Anak-anak, rumah, pastikan dalam hidupmu bahwa rumah itu benar-benar tempat perteduhanmu dari segala mara bahaya dan dari segala masalah di dalam kehidupan ini. Jadi kalau engkau punya masalah ini bagi anak-anak, kembalilah ke rumah. Kembalilah ke rumah. Pulanglah ke rumah. Karena di rumahlah, di sana ada ayah, ibumu, papa, mamamu yang mencintai engkau lebih daripada siapapun mencintai engkau. Rumah dengan segala keberadaannya adalah perteduhan yang paling teduh. Tempat yang paling meneduhkan di dunia ini adalah rumah. Jadi komunikasikan. Kemudian yang ketiga, perlu ada klarifikasi. Karena kehidupan ini kan banyak godaan, banyak gosip, banyak berita-berita bohong, banyak hoaks, dan itu tidak menutup kemungkinan terjadi juga dalam komunikasi kita dengan keluarga. Masuk juga dalam rumah tangga kita masing-masing, berita enggak benar tentang anak kita, berita enggak benar tentang istri, berita enggak benar tentang suami kita. Perlu diklarifikasi. Kalau ada kesalahpahaman jangan dibiarkan. Awas ya, sekali ya. Awas ya, 2 kali ya. Nanti ditenono. Nanti ada waktunya aku balas. Enggak usah punya pikiran begitu. Ada ganjelan diomongkan, diserkan, diklarifikasi. Supaya apa? Supaya benih-benih cinta itu tetap terpelihara, bahkan semakin tumbuh subur dalam keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Dan yang terakhir, kasih. Tidak ada dasar yang paling kokoh dan paling benar untuk semua level relasi selain kasih. Ini sering kali saya canangkan dan saya perkatakan. Tidak ada dasar yang paling kokoh dan benar untuk semua jenis relasi selain kasih. Engkau boleh punya segalanya, tapi kalau engkau enggak punya kasih, itu semua sia-sia. Engkau boleh punya segala hal yang dirindukan oleh manusia di muka bumi ini. Engkau bisa mencapai apa yang ingin dicapai oleh semua makhluk, oleh semua manusia di muka bumi ini. Tapi kalau engkau enggak punya kasih, maka pencapaianmu, kepemilikanmu, dan apa segala yang kamu punya menjadi sia-sia. Jadi mari kita mulai sekarang belajar mencinta dengan cinta yang benar. Karena cinta yang benar dan kuat itu akan melahirkan kesetiaan, dan kesetiaan itu akan melahirkan kebahagiaan. Tuhan memberkati rumah tangga saudara dengan cinta kasih-Nya, dan cinta kasih Kristus biarlah semakin mengokohkan cinta kasih dan jalinan cinta kasih di antara kehidupan jemaat semua, suami dan istri, istri dan suami, mertua dan menantu, cucu dan kakek nenek, dan juga orang tua dan anak. Kiranya cinta kasih Kristus meneguhkan cinta kasih kita. Milikilah cinta sejati, karena cinta sejati itu tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Dan cinta sejati itu melahirkan kesetiaan dan kebahagiaan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami belajar tentang cinta sejati.
Dari kisah yang luar biasa dari kitab Kidung Agung, kami belajar tentang cinta yang sejati, yang kuat, yang kokoh, dan tidak bisa digoncangkan oleh nilai-nilai dunia, termasuk oleh harta benda dunia, termasuk oleh kesemarakan dunia ini. Ketika cinta yang sejati itu hadir dalam kehidupan kami, maka kesetiaan dan kebahagiaan itu akan lahir dari keluarga kami, dari kehidupan kami, dan dari rumah tangga kami. Limpahi keluarga kami masing-masing dengan cinta kasih-Mu, dan biarlah cinta kasih-Mu tersemai subur dalam kehidupan keluarga kami, supaya keluarga kami boleh saling mencinta dan boleh saling menebarkan cinta. Karena kami dicipta dan dilahirkan dengan cinta, kami mau hidup atas dasar cinta, dan kami ingin juga mewariskan cinta yang sejati kepada anak cucu kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Maha Cinta dan Sang Maha Pengasih itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari bersama-sama sebagai murid Tuhan yang sejati, bersama-sama kita mengikrarkan komitmen kemuridan kita. Demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan di sepanjang abad dan di segala tempat, mari dengan yakin kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Tetapi pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.